Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Aina Zahra. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan analisis cerita anak yang telah saya baca. Sebelumnya, saya banyak ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yaitu Ibu Yuli. Langsung saja ke poin-poinnya. Saya membaca satu buku, tapi di dalam buku tersebut ada dua cerita, yaitu cerita yang pertama ada Dapat Dipercaya, Godaan Sepotong Roti, dan cerita yang kedua adalah Sepatu Lari Aisyah. Buku ini ditulis oleh Nurhayati Puji Astuti, adapun penyunting bahasanya oleh Ratih Cahaya, ilustrasinya oleh Orange Nira, dan penerbitnya dari Gema Insani. Adapun tema dari cerita yang saya baca, yaitu cerita pertama bertemakan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sementara cerita yang kedua bertemakan hidup sederhana dan pentingnya bersyukur untuk selalu merasa cukup. Saya akan menceritakan sedikit cerita yang saya baca. Cerita yang pertama, ketika Fatma diberikan amanah untuk menjaga satu roti dari temannya, dia sangat-sangat menjaganya sampai waktu untuk mengembalikan roti tersebut. Terus adiknya Zaki itu ingin memakan roti tersebut, tapi Zaki berpikir bahwa itu bukan miliknya dan tidak boleh memakannya. Lalu ibu mereka berinisiatif untuk membuat roti untuk diberikan kepada anak-anaknya dan juga diberikan kepada teman Fatma. Adapun sinopsis cerita yang kedua yaitu ketika Aisyah akan menghadiri lomba lari di sekitar kompleknya, Aisyah bingung karena tidak ada sepatu yang layak pakai, tapi ibu memerintahnya untuk memakai sepatu yang ada karena memang sepatu Aisyah itu sangat banyak. Ketika perlombaan sedang berlangsung, Aisyah memutuskan untuk berjalan saja. Namun, ada Ratna, teman Aisyah yang sangat sederhana, walaupun dia memakai sandal, tapi dia masih optimis untuk memenangkan lomba lari tersebut. Adapun amanat dari kedua cerita ini, cerita yang pertama adalah dalam hidup kita harus sabar dalam menjaga amanah, jangan pernah sekali-kali untuk memakan atau mengambil hak orang lain. Dan amanat cerita kedua, sederhana dalam hidup itu harus jangan berlebih-lebihan dalam sesuatu dan harus bersyukur terhadap semua yang diberikan oleh Allah. Dan penokohan cerita yang pertama yaitu ada Zaki. Zaki itu sabar dalam menghadapi godaan dan Fatma itu dapat dipercaya ketika diberi amanah. Lalu ibu itu lemah lembut, pengertian, dan suka berbagi. Nah, di cerita kedua penokohannya, yang pertama Aisyah, pengertian dan memahami situasi. Yang kedua ada Bunda, selalu bersyukur apa adanya. Yang ketiga Ratna, teman Aisyah yang sederhana. Untuk latar dari kedua cerita ini, cerita yang pertama adalah di rumah dan menceritakan keseharian Zaki bersama keluarganya. Cerita yang kedua ada di halaman rumah, ada di rumah dan juga di komplek perumahan. Sudut pandang dari cerita kedua ini memakai sudut pandang orang ketiga karena penulis menyebutkan langsung tokohnya dan penulis menempatkan diri sebagai pengamat dari luar cerita. Itu saja presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.